Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Lubi Lukman, Faura Tazkia, dan Suci Wulandari. Di sini kami akan membahas tentang dimensi psikis manusia, an-nafs, al-aql, ar-ruh, dan al-fitrah. Untuk memulai presentasi pada kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan tujuan mulia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan paling baik struktur fisiknya, maka manusia mesti mengupayakan penggunaan secara maksimal setiap instrumen psikis yang dianugerahkan kepadanya, agar dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan penciptaannya di muka bumi. Secara bahasa, psikis berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang artinya jiwa. Psikis sama dengan psikologi. Psikologi secara bahasa dapat berarti ilmu kejiwaan. Berhubung jiwa itu bersifat abstrak, tidak bisa diamati secara empiris, maka yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Dalam Islam, Al-Quran membahas seluruh aspek kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga tidur kembali, begitupun dengan ilmu psikologi. Islam pun mengkaji lebih luas, berawal dari pengkaji terhadap Al-Quran. Para ilmuwan Islam melakukan kajian ilmu psikologi, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi acuan pengkajian. Yang pertama yaitu an-nafs. An-nafs adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti jiwa, atau secara umum sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Menurut para sufi, nafs berarti istilah yang meliputi kekuatan atau daya marah dan keinginan atau syahwat dalam diri manusia. Karena mereka memakai bahwa an-nafs merupakan sumber dari sifat-sifat tercela dalam diri manusia. Secara eksplisit, Al-Quran juga menyebutkan 3 tingkatan nafs, yaitu yang pertama, nafs al-mutmainnah adalah jiwa merasa tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjauhi larangannya serta mengalahkan syahwatnya. Yang kedua yaitu an-nafs al-lawwamah adalah jiwa yang disinari oleh cahaya hati atau hal positif. Di sisi lain juga berpotensi melahirkan jiwa negatif. Namun, setiap kali jiwa berbuat keburukan, maka saat itu juga ia meminta ampun dan bertaubat. Yang ketiga itu nafs al-ammarah adalah jiwa yang cenderung pada aspek jasmaniah, yang disebabkan karena dorongan syahwat yang mengarah ke arah bawah, karena sebagai sumbernya syahwat. Nafs inilah yang berpotensi tergoda pada godaan syaitan. Mungkin itu dari Suci, akan dilanjut oleh Faura dan Lubi. Minta ampun dan bertaubat. Yang ketiga itu nafs al-ammarah adalah jiwa yang cenderung pada aspek jasmaniah, yang disebabkan karena dorongan syahwat yang mengarah ke arah bawah, karena sebagai sumbernya syahwat. Nafs inilah yang berpotensi tergoda pada godaan syaitan. Mungkin itu dari Suci, akan dilanjut oleh Faura dan Lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai al-aql. Al-aql berasal dari bahasa Arab yang artinya berpikir. Nah,
mayoritas ulama mengkategorikan al-akal ini menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu akal merujuk pada potensi dasar manusia dalam berbicara, bersikap, dan bertindak gitu. Jadi manusia yang berakal itu dalam berbicara, bersikap, dan bertindak ini menggunakan akalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah potensi dalam berusaha memahami dan meneliti kemungkinan-kemungkinan umum sehingga mampu menarik kesimpulan atau deduksi tentang tujuan dan kebaikan dalam hatinya. Jadi memahami apa yang diinginkannya di dalam hatinya itu menggunakan akalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, validitas karakter primordial atau dasar manusia, sehingga ia mampu mengetahui kualifikasi kategoris baik buruk, sempurna, cacat, sesuatu yang diperhatikannya, bentuk atau tingkatan yang paling awal atau paling dasar. Nah, dalam menilai karakter atau baik buruk gitu, sempurna, cacat itu menggunakan akal seperti itu. Nah, jadi akal itu tadi ya gitu. Nah, kemudian menurut uraian yang di atas dapat disimpulkan bahwa al-akal ini tidak saja difahami dengan materinya, tapi juga dengan potensi dan fungsinya, seperti itu. Nah, manusia ini sejatinya memiliki akal sejak lahir, dikarenai akal. Tapi jika manusia ini tidak memanfaatkan, tidak menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, jika dia dapat menggunakan akalnya dengan baik, maka akan lahir potensi yang baik pula gitu. Maka fungsinya pun akan sepenuhnya terjadi. Nah, sebaliknya jika manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik sepenuhnya gitu, maka fungsi yang didapatkan dari akal ini tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya juga seperti itu. Nah, fungsinya itu seperti perkataan baik atau manfaatnya ya, perkataan baik, cara berpikir yang baik, dan perilaku yang baik dan juga bijaksana. Nah, itu. Kemudian ada fungsi al-akal. Fungsi al-akal ini ada 3. Yang pertama itu sebagai daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu yang terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu tadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Indikasi dari ayat ini mengatakan bahwa semua manusia dapat memahami segala sesuatu di alam semesta ini ya, dengan cara berusaha untuk memahaminya dan belajar. Tapi hanya orang yang berakal saja yang dapat mempelajarinya dan mengambil hikmah dari segala yang sudah diciptakan. Seperti itu. Seperti hanya sedikit manusia yang dapat memahami penciptaan alam semesta ini gitu, dan bisa mengkaitkannya dengan kebesaran Allah yang telah menciptakan segalanya termasuk diri kita ini. Tuh. Kemudian fungsi al-akal yang kedua adalah sebagai dorongan iman. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Nah, akal bersanding dengan iman. Jika manusia memahami hakikat penciptaan Allah gitu, tentang alam semesta ini, gitu kan, maka akan timbul rasa mengenal Allah gitu. Allah ini maha besar gitu kan. Allah ini maha pencipta, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian dari situ, dari dengan mengenal Allah akan timbul keimanan kepada Allah gitu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk mengambil pelajaran, kesimpulan, serta hikmah. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ketika manusia memiliki rasa iman yang kuat dan ditambah dengan daya penalaran yang tinggi, sehingga muncullah tuh daya memahami dan mengambil hikmah dari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Gitu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang ar-ruh. Istilah ruh ini dalam Al-Quran mempunyai banyak makna, yaitu ruh yang ditiupkan ke dalam janin. Ruh juga berarti iblis alaihissalam, dan ruh mempunyai makna sebagai tanda kebesaran Allah bagi makhluknya. Nah, yang pertama yaitu ruh dalam pengertian sesuatu yang ditiupkan ke dalam janin, diterangkan Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, kemudian bukti ruh di dalam Al-Quran yang kedua yaitu, sedangkan ruh dalam arti malaikat Jibril alaihissalam dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar
ayat 4. Yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, itu adalah bukti adanya ruh di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuh manusia, maka akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang unik dan istimewa. Gitu. Di dalam dunia psikologi Islam, manusia ini dinilai sebagai makhluk yang istimewa, yang unik gitu ya. Nah, di dalam bahasa Qurannya itu disebut juga dengan khalqan akhirah atau penciptaan yang baik gitu. Jadi ia adalah manusia two in one atau memiliki dua dimensi di dalam satu tubuh gitu. Nah, maksud dimensi ini adalah maksudnya adalah jasmania dan rohania seperti itu, dan itu adalah kandungan roh. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang apa itu al-fitrah sebagai dimensi psikis manusia. Melanjutkan dari teman yang sebelumnya sudah menjelaskan. Di sini kata fitrah diulang sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Secara etimologi, fitrah berarti al-khaliqah, yang berarti naluri atau pembawaan. Fitrah juga mempunyai makna at-tabi'ah, yang berarti tabiat. Watak atau karakter yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia menurut As-Segaf Dedi Saputro halaman 63. Fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran secara fitri. Manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Ada kalanya manusia telah menemukan kebenaran, namun karena faktor eksogen yang mempengaruhinya, ia berpaling dari kebenaran yang diperolehnya. Menurut Aziz Dedi Saputro halaman 68. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa fitrah yang dimaksud adalah potensi beragama Islam atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikian pula dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini memiliki potensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan orang tua, menyebabkannya lupa terhadap janjinya yang pernah disepakati bersama Allah ketika berada di dalam kandungan ibunya. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkannya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun yang sebagainya. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-fitrah adalah karakter seseorang yang bersifat alamiah, namun fitrah juga dapat berarti kondisi manusia dapat menerima kebenaran walaupun hanya dapat berusaha dan menerimanya. Oke, baik, lanjut ke selanjutnya, yakni kesimpulan dari beberapa video dari teman-teman saya. Ada dari video Suci Wulandari, ada video dari Faura. Di sini saya akan mencoba menyimpulkannya. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa an-nafs adalah jiwa. Secara umum jiwa
Nafs bisa dikatakan sebagai sifat atau perilaku manusia yang berpotensi baik dan buruk. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda, dan an-nafs itu memiliki 3 tingkatan, yaitu an-nafs al-mutmainah, an-nafs al-lawamah, dan an-nafs al-ammarah, yang pengertiannya telah dijelaskan dalam pembahasan teman-teman saya. Dan yang mencakup hati, jiwa, dan jasmania. Dan dalam pengertian al-aql, bahwa al-aql tidak saja dipahami dengan materinya, tapi juga dengan potensi dan fungsinya. Manusia memiliki akal namun tidak mendapatkan manfaat untuk melahirkan potensi baik, maka fungsinya pun tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya. Yang mana fungsi dari al-aql tersebut menghasilkan perkataan, cara berpikir, dan perilaku yang baik, lagi bijaksana. Manusia dalam pandangan psikologi Islam dinilai sebagai makhluk unik dan istimewa. Dalam bahasa Al-Quran, khalqan akhara, ia adalah makhluk 2 in 1 atau makhluk satu wujud 2 dimensi, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Di dalam dirinya tertanam sifat mengakui adanya Tuhan, memiliki kebebasan, amanah, bertanggung jawab, kecenderungan ke arah kebaikan. Eksistensinya dimulai dari keadilan lemah yang kemudian bergerak ke arah kekuatan yang sangat dahsyat. Fitrah dalam artian asal kejadian manusia berupa kecenderungan kepada ketauhidan dan beragama secara benar. Tidak mungkin dirubah, tak seorang pun mampu menghilangkan potensi ketauhidan seseorang. Tak seorang pun mampu menghilangkan potensi kecenderungan seseorang kepada kebenaran. Jadi begitulah kesimpulan dari makalah kali ini dan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya pada video sebelumnya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa diterima dengan jelas dan mudah dipahami. Jika ada hal yang kurang mengenakan, bahasa yang salah, tolong luruskan dan komen di bawah untuk membenarkan atau memberi kritik dan sarannya. Bila ada pembahasan yang kurang dimengerti, silakan kalian bisa tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.